Tidak ada dalam kata Trinitas muncul dalam Alkitab. Tetapi konsep itu ada. Ya, walaupun tidak harus ditulis. Ya. Allah yang memilih kita. Allah memilih kita untuk kudus. Tetapi kita memiliki kebebasan untuk memilih Allah atau tidak memilih Allah. Alkitab dengan kata lain tidak pernah mengajarkan doktrin yang salah. Yang katakan, oh saya sudah diselamatkan. Allah sudah selamatkan saya. Maka apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Itu sebabnya tidak ada ajaran Alkitab yang menyatakan once saved, sekali diselamatkan, akan terus pasti selamat. Bahwa keselamatan itu ditentukan hanya di dalam Kristus. Itu yang ditentukan ya. Jadi kita ditentukan untuk selamat di dalam Kristus. Mari kita lihat Efesus pasal yang pertama. Ya, Efesus pasal yang pertama kita lihat dimulaikan dengan salam pembuka. Rasul Paulus memberikan salam pembuka dalam Efesus pasal yang pertama ayatnya 1 sampai 2. Kemudian setelah dia memiliki salam pembuka, Rasul Paulus kemudian menyambung dengan doa. Dia memiliki doanya. Itu dari Efesus 1 ayat 3 sampai 23. Tetapi doa Rasul Paulus ini harus menjadi pattern, harus menjadi pola, contoh bagi kita untuk berdoa. Kenapa? Karena doa Rasul Paulus ini dapat dibagi dua. Yang pertama adalah dia memanjatkan doa pujian dan syukurnya. Itulah yang terdapat dalam Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Ya, Efesus 1 ayat 3 sampai 14 itu adalah doa pujian dan syukur. Baru kemudian setelah dia memanjatkan pujian, memanjatkan syukur kepada Allah, baru dia berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di jemaat Efesus. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang terakhir dari pasal yang pertama ayat 23. Hal ini menunjukkan bahwa inilah saya tulis di sini supaya kita ingat. Saya baca dan supaya Anda juga saya bicarakan, Anda baca supaya dapat tertanam dalam pikiran kita ya. Inilah pola sebenarnya dalam doa umat percaya, yaitu apa? Doa itu harus selalu harus dimulaikan dengan apa? Pujian kepada Allah. Pujian pada Allah suatu pengakuan akan peran Allah dalam hidup kita. Bahwa kita membutuhkan dia. Tanpa dia, kita tidak ada apa-apanya. Itu pujian Tuhan, Engkau adalah maha besar, maha kuasa. Kita harus nyatakan itu. Dan apalagi kehadirannya yang luar biasa dalam pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Kalau setiap doa kita layangkan pertama-tama dengan pujian dan syukur, maka tidak ada keraguan-raguan pada saat kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu permohonan-permohonan kita. Tapi kalau kita langsung saja berdoa langsung dengan permohonan-permohonan, mungkin kita pikir, ini kira-kira Tuhan mau jawab atau enggak nih ya? Bisa enggak kira-kira Tuhan mau menyelesaikan masalah saya? Saya sudah ruwet dengan kehidupan saya. Sudah kacau dengan hidup saya. Kira-kira Tuhan bisa enggak? Kalau kita sudah memulaikan langsung dengan permohonan kita, masalah-masalah kita, maka kita ada keraguan-raguan nih, Tuhan ini bisa atau tidak. Tapi kalau kita mulai dengan puji-pujian, ucapan syukur, kita menghitung kembali berkat-berkat Tuhan, pengalaman-pengalaman yang mana penyertaan Tuhan telah menjadi bagian kita, maka pada saat kita memaparkan masalah kita untuk kita dapat diberikan kepada untuk dapat mendapatkan perhatian Tuhan, maka kita tidak perlu lagi khawatir. Kita tidak perlu khawatir. Jadi itulah poin pertama yang kita lihat adalah doa Rasul Paulus itu harus selalu dimulaikan dengan pujian dan syukur. Dan kemudian baru kita minta permohonan-permohonan kita sampaikan. Tapi setelah kita sudah memiliki satu pernyataan, keyakinan terhadap kemahakuasaan Tuhan kita. Ya. Berikutnya, yang kita pelajari adalah tentang Tritunggal dalam kitab Efesus. Kitab Efesus itu tidak ada kata Trinitas yang muncul. Ya. Tidak ada kata Trinitas, tidak ada dalam kata Trinitas muncul dalam Alkitab. Tetapi konsep itu ada. Ya, walaupun tidak harus ditulis, ya, karena satu bahasa, satu ungkapan kata itu mungkin berbeda kalau diungkapkan di zaman Yesus dengan kita. Tapi konsep itu kita dapat ringkaskan dalam kata itu bisa dalam berbagai masa sekalipun. Jadi Tritunggal walaupun tidak ada, tapi konsepnya ada seperti pada saat Yesus menyatakan dibaptiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Betul, Yesus tidak bilang, oh Trinitas, ini doktrin Trinitas. Tidak, tetapi konsepnya ada. Demikian juga dalam kitab 1 Efesus ini ya, dalam Efesus pasal yang pertama ini. Ya, ada Allah Bapa. Efesus 1 ayat 4 dikatakan apa? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah siapa ini? Allah Bapa
telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi Allah Bapa dalam rencananya melalui Kristus kita agar kita supaya itu apa? Kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Melalui Kristus, saudara dan saya dapat apa? Dapat memiliki kasih karunia yang menyelamatkan, dapat memiliki keinginan dan kekuatan untuk hidup dalam kekudusan Kristus. Itu dapat diberikan melalui Kristus. Dan itulah rencana Allah Bapa. Jadi Allah Bapa maksud, apalagi Allah Anak Yesus Kristus, Efesus 1:7. Sebab di dalam Dia, dalam Kristus, oleh darahnya, hanya Kristus yang mati di kayu salib ya. Di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagaimana dengan Allah Roh Kudus? Allah Roh Kudus muncul dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijanjikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi ini besar sekali rencana keselamatan ya, karena terlibat semuanya. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dalam rencana, bahkan dikata rencana yang bukan rencana yang tiba-tiba saja. Kita seringkali rubah rencana kita dalam melakukan sesuatu, tiba-tiba ada perubahan-perubahan yang harus kita akomodasi dalam rencana-rencana kita. Tapi rencana keselamatan ini bukan sesuatu hal yang tiba-tiba, kebetulan, ataupun satu kecelakaan yang tiba-tiba terjadi. Tidak. Rencana keselamatan itu sebelum dunia dijadikan. Untuk kita semua diselamatkan, itu sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Ya, sebelum apa artinya? Waduh, bahkan sebelum manusia jatuh sekalipun. Ya. Efesus 1 ayat 4 katakan, sebab di dalam Dia, dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum di dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Itulah rencana Allah. Rencana Allah kita semua itu tidak memiliki cacat, ya, memiliki kekudusan. Itu rencana dan rancangan Allah. Jadi inisiatif, mari kita lihat baca ini statement ini ya. Inisiatif Allah untuk memilih bukanlah suatu kebetulan atau suatu pemikiran yang terjadi kemudian. Kenapa ini manusia jatuh dalam dosa? Oke. Mari saya buat sesuatu lah supaya mereka. Tidak, itu sudah sejak semula dalam kasihnya Dia ingin. Tidak ada yang Tidak ada yang binasa. Dengan kata lainnya, semuanya itu dapat selalu bersama-sama dengan Allah kita. Itulah suatu pemikiran yang tidak kebetulan. Ya. Tapi suatu yang telah dipikirkan masak-masak. Sesuatu hal, tetapi itu adalah suatu hal yang telah dikandung dalam pikiran Allah. Bahkan sebelum dunia dijadikan. Seperti ayat Efesus 1 ayat 4. Jadi pilihan Allah adalah agar supaya kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Namun kita yang dipilih, kita yang dikendaki Allah, ya Allah yang memilih kita. Allah memilih kita untuk kudus, tetapi kita memiliki kebebasan untuk memilih Allah atau tidak memilih Allah. Kenapa? Kebebasan memilih itu adalah satu bagian yang Allah berikan. Kenapa Allah berikan? Kita sudah pernah bahas. Kalau Allah tidak memberikan kebebasan memilih, maka tuduhan setan kepada Allah bahwa Allah adalah diktator. Allah yang hanya menghendaki orang untuk menuruti Dia, mengasihi Dia, tanpa ada pilihan itu, menjadi satu kenyataan. Jadi Allah harus memberikan kebebasan memilih karena kita tidak dapat dipaksakan untuk mencintai Allah. Kita tidak boleh diberikan tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Kita tidak boleh dipaksakan untuk mencintai. Kebebasan untuk mencintai itu adalah satu pilihan yang harus kita sendiri tentukan. Bukan dipaksakan oleh Allah. Itulah, jadi walaupun Allah memilih, kita dapat tidak memilih Allah. Itulah sebabnya pilihan Allah adalah agar kita menjadi kudus dan tidak bercacat. Namun pilihan Allah tersebut bukan jaminan kita tidak akan pernah bisa keluar dari pilihan Allah. Kenapa? Karena kita dapat memilih untuk keluar dari pilihan Allah. Kita dapat memilih. Ya. Misalnya, Yudas Iskariot, salah seorang murid Yesus. Dia dipilih untuk menjadi murid Yesus. Dia bahkan memiliki satu posisi yang cukup tinggi di antara murid-murid Yesus. Dia telah dipilih.
Namun apa yang terjadi kemudian? Ia sendiri memutuskan untuk keluar. Dia, Yudas, memiliki keputusan untuk keluar. Itulah sebabnya, walaupun kita sudah dipilih oleh Allah, itu bukan berarti kita akan selalu berada sebagai umat pilihan. Kenapa? Karena kita bisa memilih untuk keluar. Kita bisa memilih untuk keluar. Itulah sebabnya Rasul Petrus memberikan amaran. Rasul Petrus amarannya dalam 2 Petrus 1 ayat 10 katakan, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah dengan kekuatan surga ya, dengan Roh Kudus yang menjadi dalam hati kita. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu, kita yang dipanggil, kita yang dipilih oleh Allah, makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, jika kita bersungguh-sungguh, dikatakan apa? Maka kamu tidak akan pernah tersandung. Artinya, kalau kita tidak sungguh-sungguh, maka kita akan tersandung. Kita akan keluar daripada panggilan atau pilihan Allah tersebut. Jadi Alkitab dengan kata lain tidak pernah mengajarkan doktrin yang salah. Yang katakan, oh saya sudah diselamatkan, Allah sudah selamatkan saya, maka apapun yang saya lakukan, saya pasti selamat. Itu sebabnya tidak ada ajaran Alkitab yang menyatakan once saved, sekali diselamatkan, akan terus pasti selamat. Kenapa? Karena seperti Yudas, kita dapat sudah diselamatkan, namanya bahkan sudah ditulis dalam kitab kehidupan, tetapi kemudian dia tidak mau memiliki satu hubungan yang terus-menerus, hubungan percaya dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tapi itulah kita selalu harus berdoa. Kita harus berdoa agar setiap hari kita dikuatkan, agar setiap hari iman kita bertumbuh, agar setiap hari Roh Kudus akan menuntun kehidupan kita. Sehingga walaupun kadang-kadang kita jatuh mungkin ya, tapi kita dapat selalu kembali ke jalan kebenaran Tuhan, ke dalam jalan kebenarannya yang membawa kita tiba kepada puncak keselamatan. Pada saat kita menerima Kristus, pada saat kita mengakui menerima Kristus, dibaptiskan ya, kita sudah diselamatkan. Dan kalau kita terus-menerus setiap hari berjalan bersama dengan Kristus, maka keselamatan itu adalah sesuatu hal yang pasti semakin teguh. Dan kita tidak akan pernah tersandung oleh sebab hubungan yang dekat dari hari ke hari, dari waktu ke waktu dengan Tuhan kita. Jadi kita dapat apa? Memilih untuk keluar daripada umat-umat pilihan. Seperti Yudas, dapat memilih. Tetapi saya berdoa, jangan ada yang tidak memilih untuk keluar ya, tentu saja. Jadi kalau demikian, mari kita belajar. Setelah kita dipilih ya, tapi ada satu kata kemudian yang menjadi polemik. Satu kata yang menjadi polemik itu kata predestinasi, ditentukan ya. Allah yang menentukan, oh saya selamat atau tidak selamat. Itu kata predestination ya. Ayat tentang predestination yang menimbulkan polemik, yaitu ayat itu ada dalam Efesus 1 ayat 5-6. Nanti kita akan coba jelaskan. Bagaimana ayat ini kita jelaskan jawabnya ya. Efesus 1 ayat 5-6 katakan, dalam Kristus ia telah menentukan kita dari semula. Tapi ingat, dalam Kristus, nanti kita akan lihat ya. Saya sudah memberikan sedikit clue. Dalam Kristus, Allah Bapa ya, telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Nah, sayang sekali bahasa Indonesianya anak-anaknya saja, titik. Bahasa Inggrisnya, bahasa asli itu adalah anak-anak angkatnya. Kenapa? Kita sudah pernah bahas ya. Seperti dalam bahasa Inggris, kalau New King James Version dan semua di bahasa Inggris dan juga aslinya, adoption as son. Jadi harusnya dibaca ini dalam kasih, ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak angkatnya, anak-anak yang diadopsinya. Kenapa? Karena di zaman Romawi, anak-anak yang diadopsi itu memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada anak-anak yang dilahirkan secara anak-anak kandung. Kenapa? Anak kandung Anda tidak bisa memilih mereka. Ya, artinya Anda artinya sudah datang begitu saja. Dan kalau anak kandung itu durhaka, hukum Romawi katakan Anda berhak keluarkan dia daripada apa? Daripada warisan Anda. Tetapi anak-anak yang diangkat itu tidak boleh dikeluarkan dari warisan. Kenapa? Karena anak-anak yang diangkat itu adalah anak-anak yang sudah Anda pikirkan masak-masak. Anda tidak bisa punya pilihan. Anda dengan anak-anak angkat, Anda punya pilihan. Dengan anak kandung, Anda tidak bisa punya pilihan. Itu sudah otomatis masuk ya.
Tapi anak angkat, Anda bisa pilih, oh ini saya mau, kenapa saya mau? Kita pikirkan masak-masak untuk kita angkat menjadi anak. Jadi inilah. Jadi anak-anak angkat itu, yang diadopsi itu, memiliki kekuatan hukum, mereka tidak bisa dikeluarkan dari warisan. Kekuatan hukumnya itu lebih kuat daripada bahkan anak kandung sendiri. Jadi itulah sebabnya Allah menjadikan kita itu anak-anak yang dia sudah pikirkan masak-masak. Ya, yang dia pilih masak-masak dan ketelannya. Jadi yang dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Nah, masalahnya dengan ayat ini adalah kata menentukan, predestinate, ya, predestined. Jadi telah ditentukan dari semula. Ini menimbulkan masalah karena ada begitu banyak mayoritas gereja Kristen Protestan itu memiliki minimal salah satu daripada dua ini. Salah satu. Tapi pada umumnya gereja Protestan percaya dengan, mari kita jelaskan sedikit tentang single predestination. Single predestination ini katakan bahwa, yang di bawah ini duluan ya, bahwa semua umat manusia itu harus masuk neraka. Ya, harus menderita, artinya harus menerima kematian kekal. Tetapi ada yang Allah pilih untuk diselamatkan. Ada orang yang Allah pilih untuk diselamatkan. Jadi Allah pilih dan tidak ada yang dilakukan orang tersebut selain dia sudah Allah pilih. Dia tidak bisa menerima pilihan Allah atau tidak menerima pilihan Allah. Dia dipilih untuk selamatkan. Yang lainnya ya memang kita semua katanya menurut single predestination ini semuanya itu sudah apa? Sudah harus mati dalam dosa. Semuanya mati. Tapi dari orang-orang yang berdosa ini ada yang Allah comot. Inilah saya mau masukkan dalam kerajaan surga. Nah, itulah single predestination. Itulah mayoritas agama Kristen Protestan sekarang itu ajarkan ini seperti ini. Tetapi yang lebih parahnya itu yang double predestination. Apa ini double predestination? Double predestination ya, sejak semula ada yang Allah pilih untuk masuk surga, seperti yang single predestination, tapi ada yang Allah sendiri pilih untuk masuk neraka. Dan semua yang dipilih untuk masuk surga, apapun mereka mau buat di dalam dunia ini, mereka mau mabuk-mabukan, mau buat jahat segala macam, mereka tidak punya pilihan selain masuk surga. Bagaimana dengan yang masuk neraka? Yang masuk neraka menurut double predestination, semua apapun mereka mau jadi baik, kalau mereka mau tiba-tiba kayaknya mau jadi baik, Allah sendiri yang buat mereka sampai mereka tidak jadi baik. Allah sendiri yang paksa supaya mereka itu masuk neraka dan kata lain. Itulah double predestination. Jadi, waduh kejam sekali nih Allah kita ini. Kalau kita percaya dengan single predestination, oke lah kalau single ada memang semuanya harus mati, tapi ada yang Allah pilih. Tapi yang double predestination ini juga, waduh itu lebih paling parah. Kenapa? Karena Allah yang menuntun orang supaya orang itu benar-benar masuk neraka. Ya, benar-benar masuk neraka. Dan itulah masalah dengan predestination ini. Yang sesungguhnya pemahaman itu tidak alkitabiah. Tidak sesuai dengan Allah ayat sendiri yang walaupun ayat itu menggunakan kata predestination, tetapi tidak semua. Tidak seperti itulah arti daripada ayat tersebut ya. Jadi double predestination maupun single predestination ini tidak alkitabiah. Kenapa? Karena semua betul, semua manusia itu harus apa? Harus masuk. Karena upah dosa adalah maut. Kita semua itu harusnya mati. Semua kita. Tetapi kalau kita memilih, Roh Kudus diberikan kepada kita saat ini supaya kita dapat memilih untuk selamat. Untuk menerima kasih karunia ke Tuhan. Menerima kasih anugerah Tuhan, keselamatan tersebut. Jadi itulah tawaran Allah. Manusia yang telah jatuh dalam dosa, tapi tawaran keselamatan Allah diberikan kepada semua umat manusia. Jadi tidak ada yang Allah comot-comot begitu saja atau Allah paksakan untuk masuk neraka, tidak. Yohanes 3:16 ayat demi ayat, ini ayat utama orang Kristen, tapi itulah masalahnya. Banyak yang pikir, hanya satu ayat dari Efesus 1 ayat 5 dan Allah sudah menentukan, atau Roma 8 seringkali orang pikir, ini Allah yang paksakan orang untuk selamat atau paksakan orang untuk mati. Padahal yang Allah paksakan tidak ada. Allah menawarkan Yesus Kristus supaya kita percaya, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Tapi ada pilihan yang diberikan pada kita. Kalau kita percaya, artinya ada yang tidak mau percaya. Tapi itu diberikan kepada setiap orang, kepada semua orang. Ayat demi ayat mengendaki. Allah menyatakan semua orang dapat selamat. Semua dapat selamat. Kalau kita memilih. 2 Timotius 3:4 berbicara tentang Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang, bukan hanya satu atau dua yang dicomot untuk diselamatkan, atau ada yang dicomot diselamatkan, yang lainnya dipaksakan semua masuk neraka. Bukan begitu Allah kita. Dia mau supaya semua orang diselamatkan, ya, dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ini ayat firman Tuhan yang bilang, saudara. 1 Timotius 2 ayat 3-4. Apalagi, 3 lah saya sebutkan pada saat ini. Dari begitu banyak firman Tuhan yang menghendaki, yang menyatakan Allah menghendaki supaya semua orang tidak ada yang binasa. 2 Petrus 3:9 katakan, ia sabar terhadap kamu, ya. Ia sabar, Allah sabar terhadap kita. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang, bukan sebagian orang, bukan beberapa orang yang akan dicomot-comot Tuhan, bukan. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, masalahnya, apa yang ditentukan? Ya, apa yang ditentukan untuk apa kasih karunia Tuhan? Kenapa ayat tadi bicara tentang ditentukannya? Bahwa keselamatan itu ditentukan hanya di dalam Kristus. Itu yang ditentukan, ya. Jadi tawaran keselamatan Allah itu diberikan kepada semua umat manusia untuk diterima mereka yang percaya, yang berada di dalam Dia. Kalau kita berada di dalam Kristus, selamat. Di luar Kristus, binasa. Itu saja. Itu saja. Kata di dalam Dia, itu bukan saya ngomong, bukan saya yang bilang. Itu ayat demi ayat yang tertulis dalam apa, ya? Dalam firman Tuhan ini. Efesus 1 ayat 5, dalam Efesus 1 yang ada kata predestin tadi. Seakan-akan Tuhan menentukan mana yang binasa, mana yang tidak binasa. Itu kebinasaan atau tidak binasanya itu bukan Tuhan tentukan dari sudut pandang manusianya, tapi dari sudut apakah kita berada di dalam Kristus atau di luar Kristus. Ya, itu dia. Efesus 1:5 katakan dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Jadi kita ditentukan untuk selamat di dalam Kristus. Itu poinnya, itu arti daripada ayat ini. Bukan berarti Allah pilih mana yang mau selamat, mana yang masuk neraka. Tapi kita keselamatan itu di dalam Kristus. Keselamatan di dalam Kristus. Itulah sebabnya ayat sebelumnya, Efesus 1 ayat 4 katakan apa? Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus Allah telah memilih kita. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di dalamnya. Jadi poinnya adalah marilah kita pilih Kristus, bukan pilih dunia. Marilah kita percaya kepada Kristus, bukan percaya kepada harta kita, harta duniawi kita, milik-milik kita di dunia ini. Percaya Kristus. Kalau kita berada di dalam Kristus, maka itulah di dalam keselamatan. Di luar Kristus itu berarti di luar keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Jadi pada saat Rasul Paulus menyatakan bahwa kita ditentukan berada di dalam Kristus, Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa keselamatan kita, kehidupan kita itu berpusat kepada Kristus. Ya, keselamatan dan perjalanan kehidupan kita itu harus berpusat kepada Kristus. Kalau kita misalnya percaya tentang predestination, Allah yang menentukan. Allah yang sudah menentukan Anda selamat atau tidak selamat. Allah yang menentukan, biarpun Anda berbuat baik, tapi kalau Anda seperti double predestination, kalau Anda sudah ditentukan untuk masuk neraka, maka Anda pasti masuk neraka. Apapun yang Anda buat, pasti Anda masuk neraka. Ini ajaran predestination itu bagaikan ajaran bukan Alkitabiah, tetapi ajaran horoskop. Ajaran horoskop. Waduh, saya ini karena saya lahir 3 November, wah di saya ini Scorpio. Jadi itulah pemikiran orang-orang di zaman Rasul Paulus. Segala sesuatu perjalanan kehidupan kita itu telah ditentukan oleh apa? Oleh horoskop, seperti horoskop tersebut, bintang-bintang tersebut. Dan inilah
satu ajaran yang tidak alkitabiah. Perjalanan kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh bintang Scorpio, Sagittarius, Aquarius, dan lain sebagainya. Tetapi pilihan kita, apakah kita mau berada dalam Kristus atau di luar Kristus, bukan ditentukan oleh bintang perbintangan dan lain sebagainya. Jadi itulah yang kalau kita percaya predestination, sama aja kita percaya dengan apa? Daily horoskop harian seperti ini. Waduh, nggak ada yang kita bisa buat. Ya kita pasti terjerumus, pasti kita beruntung atau tidak beruntung. Itu semua karena horoskop ya. Tapi itu bukan ajaran Alkitabiah. Ajaran Alkitabiah, keselamatan kita itu di dalam Dia. Di dalam Kristus. Ya. Allah telah menentukan agar tidak ada yang binasa, melainkan semua yang percaya kepadanya beroleh apa? Kehidupan kekal. Semua yang percaya. Allah ingin kita berada di dalam Kristus. Dan itulah rancangan Allah. Apa Dia rancangkan? Supaya kita berada dalam Kristus, maka Dia bahkan memberikan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itulah sebabnya Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita, menentukan kita, sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Melalui Kristuslah kita menjadi kudus. Melalui Kristuslah kita menjadi tidak bercacat. Bukan karena diri kita, kekuatan kita, atau paksaan Allah terhadap diri kita. Tapi hanya di dalam Kristus. Efesus 1:7 katakan kemudian, sebab di dalam Dia oleh darahnya, di dalam Dia oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya, di dalam Kristus, ya, kata di dalam Dia, di dalam Kristus, dalam Dia 300 kali muncul dalam suratan Rasul Paulus ya. Di dalam perjanjian baru maksud saya. 30 kali itu muncul di dalam kitab Efesus. Itu konsisten sekali Rasul Paulus berbicara tentang di dalam Kristus, di dalam Kristus. Di dalam Kristus ada pengampunan dosa. Tadinya kita sudah apa? Berada dalam lumpur dosa. Dalam lumpur dosa. Tapi di dalam Kristus, maka ada pengampunan dari dosa, ada kesempatan bagi kita untuk keluar dari lumpur dosa, untuk bersama-sama dengan Dia. Dan pada akhirnya, Efesus 1:3 katakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kiranya, saya berdoa, kiranya setiap doa kita memuji Allah Bapa kita yang telah menyediakan terlebih dahulu segala berkat rohani dalam sorga melalui Yesus. Dan kalau kita dalam doa-doa kita, dalam keyakinan kita berada menyatakan pujian, syukur kepada Kristus, maka segala permohonan-permohonan kita itu akan ada dasarnya. Dasarnya apa? Di dalam Kristus. Maka segala hal yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan kita, yang Allah tahu terbaik, bukan yang kita pikir terbaik, yang Allah tahu terbaik pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Kristus yang mengadakannya. Dialah yang akan mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Kiranya pembahasan kita pada malam hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua ya, untuk selalu berada dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, untuk selalu berada di dalam Kristus. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.